dari kelompok 5 ingin mendemonstrasikan bagaimana proses dilakukannya tindakan kumbah lambung untuk memenuhi salah satu tugas akhir atau lem akhir, yaitu gadar terkait dengan kumbah lambung. Nah, sebelum kita melakukan tindakan kumbah lambung, kita di sini akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kumbah lambung, apa tujuan dari kumbah lambung, indikasi kumbah lambung, dan maupun juga terkait dengan kontraindikasi dari kumbah lambung itu sendiri. Pertama, dari segi pengertian, kumbah lambung adalah tindakan membersihkan lambung dengan cara memasukkan dan mengeluarkan air dari lambung dengan menggunakan selang NGT. Ya, kemudian untuk tujuannya itu yang jelas untuk membersihkan lambung pasien, misal dari kasus keracunan. Untuk kontraindikasinya yaitu pasien dengan kasus tertelan oleh benda tajam maupun toksit yang lainnya. Baik, sebelum saya melakukan tindakan terlebih dahulu, di sini juga kita harus pahami bahwa persiapan yang paling penting atau paling utama yaitu 3A. Pertama, ada aman diri dari diri kita sendiri dulu sebagai yang akan melakukan tindakan tersebut, dari menggunakan APD seperti menggunakan handscoon, menggunakan masker, kemudian alat pelindung diri yang lainnya. Kemudian untuk aman pasien, di sini kita memastikan bahwa pasien ini sudah terpasang oleh selang NGT. Kemudian untuk aman lingkungannya, kita pastikan bahwa pada area lingkungan pasien tersebut ini tidak terjadi atau tidak berkerumun, untuk juga membuat kita lebih fokus dalam melakukan tindakan tersebut. Selanjutnya, ada beberapa persiapan alat-alat yang akan kita gunakan selama proses tindakan kumbah lambung tersebut, yaitu di sini pada troli tersebut terdapat beberapa alat yang akan kita gunakan. Pertama, ada spait yang akan kita isikan cairan untuk melakukan kumbah lambung, yaitu kita bisa menggunakan spait 50-60 cc. Kemudian di sini ada 2 kom. Nah, kom yang pertama ini sebagai wadah dari cairan yang akan kita gunakan sebagai kumbah lambung. Nah, di sini kita bisa menyesuaikan dengan kondisi pasien. Misalnya, yang dewasa kita menggunakan air biasa maupun air bersih sebanyak 100 sampai 300 cc. Kembali lagi sesuai dengan kondisi pasien. Nah, untuk anak-anak biasanya kita menggunakan cairan hangat atau bisa menggunakan cairan NaCl sesuai dengan kebutuhan, yaitu biasanya 10 cc. Nah, selanjutnya di sini terdapat lagi 1 kom. Nah, kom ini biasanya digunakan untuk mengecek apakah selang NGT tersebut sudah berada pada lambung atau sudah tepat berada pada lambung, yaitu dengan cara memasukkan selang NGT tersebut ke dalam wadah tersebut. Jika tidak terdapat gelembung, maka bisa kita pastikan bahwa selang NGT tersebut tepat berada pada lambung. Kemudian ada spait 6 cc untuk melakukan aspirasi atau pengecekan terkait dengan selang NGT tersebut. Kemudian ada stetoskop juga digunakan untuk mengecek apakah posisi selang NGT tersebut tepat pada lambung. Kemudian ada bengkok atau wadah untuk sebagai penampungan dari cairan kumbah lambung tersebut. Kemudian ada perla atau pengalas. Kemudian ada alat APD lainnya seperti masker. Kemudian ada handscoon. Nah, kembali lagi bahwa dalam pengerjaan dari kumbah lambung tersebut, yaitu kita menggunakan prinsip bersih.
Tetapi jika pasiennya tersebut belum terpasang selang NGP, maka kita menggunakan sistem yang steril atau menggunakan handphone steril. Nah, setelah persiapan dari 3A, aman diri, aman pasien, aman lingkungan, selanjutnya kita juga sudah memastikan bahwa alat tersebut sudah lengkap, maka kita masuk ke tahap dari proses tindakan yang akan kita lakukan. Untuk melakukan tindakan, hal yang paling kita perlu lakukan yaitu ingat selalu 3A, yaitu aman diri, aman pasien, dan juga aman lingkungan. Nah, sebelum melakukan tindakannya di sini kami akan melakukan aman diri dulu, seperti mencuci tangan, kemudian menggunakan APD yaitu menggunakan masker. Nah, tidak hanya menggunakan handphone maupun mencuci tangan, tetapi alat APD lainnya seperti masker dan alat pelindung lainnya juga harus kita tetap perhatikan. Nah, setelah ini kita melakukan salam kepada pasien dan juga sekaligus mengidentifikasi atau mencocokkan apakah benar kita ini sudah tepat pasien atau masih salah dalam menentukan apakah benar ini pasien kita atau bukan. Selamat pagi Bapak. Perkenalkan, saya dengan Penata Oda bersama dengan Penata Dila yang bertugas pada pagi hari ini dari pukul 7 sampai 12 siang nanti. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Pak Budia. Untuk keluarga, apakah benar ini dengan Bapak Budia? Ya, baik ya. Jadi Bapak, tujuan kami kemari bersama dengan Penata Dila yaitu untuk melakukan tindakan kumbah lambung pada Bapak. Nah, Bapak ini terindikasi habis keracunan Bapak. Nah, jadi tujuan kami kemari yaitu untuk melakukan kumbah lambung atau membersihkan lambung Bapak atau dengan kata lain mencuci lambung Bapak agar racun-racun yang ada pada lambung Bapak ini bisa keluar dan juga kita bisa mengidentifikasi jenis racun apa yang terkandung pada tubuh Bapak. Nah, untuk keluarga mungkin bagaimana untuk tindakannya Bapaknya, apakah bisa kita lakukan atau bagaimana Ibu? Ya, bisa ya. Nah, baik. Untuk tindakan yang akan kita lakukan yaitu membutuhkan waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Apakah ada yang ingin ditanyakan dulu Ibu sebelum kami melakukan tindakannya? Tidak ada. Oh, tidak ada ya Bu ya. Baik ya. Di sini saya langsung saja melakukan tindakannya bersama dengan Penata Dila ya Bu. Nah, karena Ibu di sini sendiri ya Bu ya, menjaga Pak Budi ya. Oh ya, kalau boleh Ibu bisa menunggu di sini ataupun juga di luar. Kalau Ibu mau menunggu di luar, nanti setelah proses tindakannya, saya akan memanggil Ibu kembali ya. Iya. Baik, setelah kita melakukan salam kepada pasien maupun keluarga pasien, kemudian mencocokkan identitas pasien apakah sudah tepat, maka di sini langsung saja kita akan melakukan proses tindakan dari kumbah lambung itu sendiri.
bahwa pasien tersebut sudah terpasang selang NGT. Jadi tugas kita sebentar yaitu mengecek apakah selang NGT-nya tersebut sudah tepat berada pada lambung atau tidak berada pada lambung. Kemudian setelah itu kita sudah memastikan, maka selanjutnya kita baru bisa melakukan kumbah lambung tersebut. Nah, untuk aman pasien di sini juga kita melihat lagi keadaan pasien tersebut. Nah, apakah dia pasien trauma ataupun pasien non trauma? Jika pasiennya trauma, maka kita memberikan posisi kepada pasien yaitu posisi supinasi. Namun jika pasien tersebut non trauma, maka kita bisa memberikan penyangga ataupun bantal kepada pasien setinggi 15 sampai 30 derajat. Nah, setelah itu sudah kita lakukan dari segi aman pasien, kita mengecek apakah benar selang NGT tersebut berada pada lambung atau tidak. Untuk itu kita dekatkan alat-alat pada pasien agar mempermudah kita dalam melakukan tindakannya. Baik, langsung saja kita melakukan tindakannya. Untuk itu kita memasang perlah. Baik, setelah proses pemasangan perlah telah selesai, maka kita di sini akan melakukan pengecekan apakah benar posisi dari selang NGT tersebut sudah tepat berada pada lambung atau tidak. Untuk itu kita di sini menggunakan teknik pemeriksaan posisi selang lambung, selang NGT tersebut menggunakan metode pengecekan dengan menggunakan air untuk mengecek apakah ada gelembung atau tidak. Nah, jika tidak terdapat gelembung, maka sudah dapat dipastikan bahwa posisi atau selang NGT tersebut sudah tepat berada pada lambung. Klepnya bisa ditaruh di atas perlah, kemudian kita mengecek. Nah, pada kasus ini kita lihat bahwa tidak terdapat gelembung pada saat kita memasukkan ujung selang ke kom tersebut. Maka sudah dapat dipastikan bahwa selang NGT tersebut sudah tepat berada di lambung pasien. Jadi kita bisa melakukan klaimnya. Baik, selanjutnya jika kita sudah memastikan bahwa selang NGT tersebut sudah tepat berada pada lambung pasien, maka langkah yang kita akan lakukan selanjutnya yaitu melakukan kumbah lambung. Nah, di sini pasien kita ini dewasa, maka kita bisa menggunakan air biasa sebanyak 100 sampai 300 cc. Tapi disesuaikan lagi dengan kondisi pasiennya. Jika sudah terasa penuh ketika kita memberikan 150 cc, maka itu bisa dihentikan. Dan juga tentunya kembali lagi sesuai dengan instruksi dari dokter. Baik, di sini saya buka kom yang berisi air biasa. Kemudian saya mengambil sebanyak 50 cc terlebih dahulu. Sudah 50 cc. Selanjutnya kita dekatkan wadah sebagai penampung dari hasil kumbah lambung yang akan kita lakukan. Kemudian kita sambungkan antara spike yang berisi air 50 cc ini di ujung selang NGT tersebut dalam keadaan terklem. Kemudian sambil kita mencabut
penutup dari spade ini secara perlahan ya. Maka klem yang di bawah pun bisa kita sudah terbuka. Maka juga klemnya ini kita buka secara perlahan ya. Lalu diangkat secara perlahan juga. Ditinggikan, kemudian melihat juga dari selang-selangnya apakah terlipat atau tidak, apakah alirannya lancar ataupun tidak. Tinggikan secara perlahan. Jika air yang kita masukkan tadi sudah berada pada ujung, maka kita melakukan klem lagi. Buka. Selanjutnya kita lagi mengambil cairan sebanyak 50 cc untuk dilakukan pemasukan cairan ke lambung pasien dengan menggunakan selang NDT. Di sini lagi klemnya dibuka, penutup spade-nya dibuka secara perlahan sambil klemnya dibuka juga secara perlahan. Gak bisa. Satu, kita angkat lagi. Kemudian klemnya juga dibuka secara perlahan dan ditinggikan juga secara perlahan. Baik, jika kita rasa cairan tersebut sudah penuh pada lambung pasien atau sudah tidak terjadi baik, jika ada tahanan dari respon pasien, maka kita dapat memberhentikan dari proses pemberian cairan tersebut. Bisa diklaim kembali. Baik, setelah cairan dari yang kita telah masukkan tadi, maka di sini proses selanjutnya yaitu proses kumbah lambung atau mengeluarkan cairan yang telah kita masukkan tadi. Sini kita buka klemnya, kita lihat juga alirannya ya. Kita lihat alirannya apakah lancar atau tidak. Nah, selama kita melakukan proses pengeluaran dari kumbah lambung tersebut atau pengeluaran cairan, kita juga mengobservasi dari segi volumenya dan juga dari segi warna dari hasil kumbah lambung tersebut. Baik, setelah kita lakukan kumbah lambung tersebut, maka tahap selanjutnya yaitu kita rapikan pasien dan juga merapikan alat-alat yang telah kita gunakan tadi. Merapikan alat-alat dan juga merapikan pasien, kita langsung juga untuk melepaskan segala APD yang kita gunakan, misalnya handscoon, dan juga mencuci tangan kembali. Baik, setelah proses pembersihan alat dan juga
mencuci tangan, maka langkah selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu evaluasi perasaan pasien. Baik Bapak, setelah saya melakukan tindakannya, bagaimana perasaan atau kondisi Bapak? Udah merasa gak nyaman ya Pak ya? Baik, mungkin Penata Dila bisa memanggil keluarganya dulu ya. Baik Ibu, jadi saya dengan Penata Dila sudah melakukan tindakan dari kumbah lambung atau mencuci lambung Bapak. Nah, untuk itu kami juga meminta bantuan kepada Ibu untuk mengobservasi keadaan Bapak atau melihat keadaan Bapak nanti, apakah terdapat keluhan atau merasa kurang nyaman. Ibu bisa melaporkannya nanti di ruang kami. Untuk itu, sebelum kami meninggalkan ruangan ini, apakah